kita menjadi pejuang kebenaran di tengah dunia yang hari-hari ini menempatkan kebenaran itu di level yang paling bawah. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Bacaan-bacaan suci hari ini yang berpuncak dalam bacaan Injil Matius, kita diajak untuk merenungkan bersama bagaimana kita memperjuangkan kebenaran itu dan menghidupinya setiap hari. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata demikian, "Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, atau demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kalian katakan ya. Jika tidak, hendaklah kalian katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Mengatakan dan mewartakan kebenaran adalah salah satu tugas kita sebagai murid Kristus, Sang Kebenaran sejati itu. Maka ketika orang mengingkari kebenaran atau menyatakan sesuatu yang tidak benar, berarti kita menyangkal diri sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, zaman sekarang kita hidup dalam tantangan kebenaran. Tidak mudah orang mengatakan kebenaran, apalagi menghidupi kebenaran itu. Banyak berita bohong begitu mudah disebar. Setiap hari kita mendengar, kita membaca berita-berita, tontonan yang bertolak belakang dari kebenaran itu. Ada banyak berita kebohongan yang justru laku di pasaran. Ini terjadi karena ada keinginan untuk mendapatkan perhatian dan keuntungan. Bahkan orang menghalalkan semua cara demi meraih tujuan apa yang mau dia capai dengan cara yang tidak benar, cara yang tidak sehat, cara yang tidak manusiawi. Kebenaran dan kebaikan tidak lagi menjadi hal yang diutamakan. Kita sementara berada di tengah pusaran ketidakbenaran itu. Kita sementara menjadi bagian dari permainan dunia, media yang menggiring kita untuk berada di dalam lingkaran ketidakbenaran itu. Maka kita perlu pandai dalam menyaring berita yang kita terima, yang kita baca,
yang kita tonton. Tujuannya supaya kita tidak menjadi korban kebohongan. Supaya kita lebih bijak, lebih dewasa untuk menerima apapun yang datang dari luar. Media hari-hari ini sementara menawarkan kepada kita sesuatu yang asli, yang sejatinya itu benar, tetapi lebih banyak berita bohong, berita yang tidak benar, bahkan berita yang sebenarnya adalah sampah. Tetapi karena setiap hari orang mendengar, menonton berita-berita yang tidak benar ini, hati-hati, orang bisa membenarkan yang tidak benar ini. Orang bisa menormalisasi ketidakbenaran ini menjadi satu kebenaran, bahkan bisa dikatakan sebagai satu budaya yang diterima sebagai bagian dari hidup. Maka pandai-pandailah dalam memilih, membaca, dan mengkonsumsi berita. Hati-hati, semoga kita menjadi pejuang kebenaran. Karena kebenaran itu harus dibangun di atas fakta, bukan di atas asumsi. Dan hari-hari ini, kebenaran itu dipelintir seolah-olah benar, tetapi sebenarnya tidak. Perkembangan teknologi yang lumayan canggih ini mulai memutarbalikan semuanya. Program-program media sosial hari-hari ini menawarkan kepada kita informasi sampah yang kadang-kadang kita berpikir itu benar. Maka sekali lagi, jadilah para pejuang kebenaran, mulai dengan diri sendiri untuk mengatakan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, dan pada akhirnya menghidupi kebenaran itu. Dan semoga prinsip komitmen kita ini tidak tergerus oleh apapun. Mari Bapak Ibu, kita menjadi pejuang kebenaran di tengah dunia yang hari-hari ini menempatkan kebenaran itu di level yang paling bawah. Jadilah pejuang kebenaran dan hidupilah kebenaran di dalam Kristus sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.